Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 27 Juli 2023. Saudaraku, di pagi yang cerah ini, saudara, sudahkah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita? Dan mulailah pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selami rahasia kerajaan sorga lebih dalam. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 11, dan dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 20b, serta Matius 13 ayat 10 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil hari ini saudara yang kita baca merupakan lanjutan dari perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Banyak orang tak memahami dan mengerti akan ajaran Kristus dalam perumpamaan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Matius 13 ayat 10. Yesus menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Matius 13 ayat 11 sampai dengan 13. Saudaraku yang terkasih, di dalam bacaan hari ini Tuhan Yesus menjelaskan apa yang telah dinyatakan melalui Nabi Yesaya, saudara. Bangsa Israel akan menjadi buta dan tuli terhadap pemberitaan tentang kerajaan Allah. Mereka akan mengeraskan hatinya sehingga tidak melihat ketika kedatangan Sang Mesias itu. Mengapa? Sebab walaupun Yesus telah berbicara dengan cara yang sangat mudah, mereka tidak mengerti, saudara. Tetapi mereka tetap menolak berita yang dia sampaikan. Mengapa mereka gagal memahami pesan yang Tuhan ingin nyatakan? Karena mereka gagal melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias yang dinantikan oleh Israel. Saudara, Yesus sedang memberitakan tentang kerajaan Allah dengan kuasa, tanda-tanda, pengajaran, dan perumpamaan. Tetapi Israel tetap tidak menanggapi dia sebagai Mesias mereka. Kuasa mukjizat membuat mereka mencari dia sebagai sang penyembuh atau tabib yang hebat. Tetapi mereka tidak memberikan penghormatan yang sepantasnya kepada dia sebagai sang Mesias. Kita dapat melihat di dalam Lukas 4 ayat 23 sampai dengan 30. Saudaraku yang terkasih, bila kepada orang banyak Yesus menyampaikan hal kerajaan sorga dalam bentuk perumpamaan kepada para murid, saudara, Tuhan menjelaskan artinya semua itu, saudara. Tuhan Yesus melakukan hal itu agar para muridnya memiliki pemahaman yang benar tentang kerajaan sorga. Dengan pemahaman yang tepat, para murid tentu akan cakap dalam mengajar, bijak dalam membimbing sesama di dalam kebenaran, dan teguh dalam menghadapi pergumulan yang dihadapi di kehidupan ini. Dengan pemahaman yang tepat, saudara-saudara, murid-murid Yesus akan dapat meneruskan karya pelayanan Tuhan Yesus dengan baik. Caranya adalah dengan mendengarkan segala hal yang Tuhan Yesus sampaikan, serta memperhatikan segala yang Tuhan Yesus perbuat. Dan ini harus kita ingat, saudara. Kalau kita mau menjadi murid yang sejati, maka kita mau mendengarkan segala hal yang Tuhan sampaikan melalui kitab suci, melalui khotbah, renungan, maupun homili. Dan kita perhatikan semuanya itu, saudara. Tuhan Yesus tidak menghendaki dari kita memahami setiap firman-Nya sesuai dunia. Kita harus dapat memahami Mesias yang datang untuk menunjukkan kerajaan sorga, bukan kerajaan dunia, saudara. Ingat itu, saudara.
hanya melihat Mesias sebagai penyembuh, tabib yang hebat, hanya datang kepadanya untuk makan secara fisik, namun tidak melihat kehadiran Yesus sebagai pembawa kebenaran. Untuk itulah, untuk memahami akan kehadirannya, kita bukan saja dengan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar saudara, tapi kita butuh saudara, butuh seluruh indera kita. Seluruh indera yang telah diciptakan Tuhan untuk kita, itu semua kita pakai untuk mengenal, memahami dan merasakan akan kehadirannya lebih dalam. Perenungan hari ini mau menyampaikan kepada kita semua bahwa kita jangan gagal paham untuk mengenal dan memahami akan kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dengan seluruh indera yang kita punyai saudara, baik itu mata, telinga, hidung, tuh saudara, kulit, saudara, kita mau pakai semuanya itu saudara untuk mengenal dan memahami akan kehadiran Tuhan Yesus lebih dalam lagi saudara. Janganlah kita menjadi seperti bangsa Yahudi yang dikecam Yesus, seperti hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Matius 13 ayat 5. Sebagai murid-muridnya, saudaraku yang terkasih, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita semua dipanggil untuk mampu menyelami rahasia kerajaan surga lebih dalam dengan memakai seluruh indera yang ada pada kita. Sekali lagi saudara, saya ingatkan saudara, kita mau memakai seluruh indera kita saudara. Baik itu penglihatan, pendengaran, bau, rasa, maupun perasaan kita saudara. Kita mau pakai semuanya itu. Marilah kita gunakan telinga kita untuk mendengar firman-Nya dan seluruh indera kita untuk menyelami kehadirannya. Yesus Tuhan, urapi kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu menyelami rahasia kerajaan surga lebih dalam dengan memakai seluruh indera kami yang ada. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.